yaitu surat Taubah ayat 103 sampai 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu anna Allaha yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa anna Allaha huwa tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, yaitu orang-orang mukmin yang mampu, yang kaya, shadaqatan shadaqah tutahhiruhum. Shadaqah itu untuk membersihkan harta mereka orang-orang mukmin, wa tuzakkihim, dan juga mensucikan jiwa-jiwa mereka orang mukmin, wa sholli 'alaihim, dan doakan alaihim, atas mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doamu, sakanun, itu membuat sebuah ketenangan lahum, kepada mereka. Wallahu, adalah Allah, sami'un, maha mendengar, alim, lagi maha mengetahui. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui, anallaha, sesungguhnya Allah, huwa, yaqbalu taubat, adalah maha menerima taubat, an ibadihi, dari hambanya, wa ya'khudhu shadaqat, dan diambilnya shadaqat, yaitu shadaqah mereka, wa anna Allaha huwa tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah maha menerima taubat, lagi maha penyayang. Dalam ayat ini di surat Taubah itu surat yang ke-9, ayat 103 tadi itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah agar untuk mengambil harta dari orang-orang mukmin, dikeluarkan sedekahnya. Maksudnya sedekah di sini adalah zakat, yaitu sedekah wajib. Karena sedekah itu ada sedekah sunnah, juga ada sedekah wajib. Jadi maksud ayat ini adalah zakat, merupakan sebuah perintah dari Allah kepada Nabi, sehingga dalam hal ini, karena Nabi itu pimpinan tertinggi, ya tentunya bagi kaum muslimin itu ulil amri, ya, yaitu pemerintah. Karena dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang keterkaitan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga pada pemerintah, pada pemimpin. Selama pemimpin itu pemimpin yang sah, pemimpin yang memang
adil dan diangkat secara hukum bersama oleh masyarakat secara sah pula. Makanya dalam Al-Quran itu menurut Ibnu Abbas ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah yang selalu bergandengan dengan 3 hal. Sehingga kata Ibnu Abbas, seseorang itu tidak diterima jikalau melakukan yang satu tapi yang satu lagi ditinggalkannya, tidak diamalkan, tidak dilakukan. Pertama adalah ayat tentang ketaatan. Atiiullah wa atiiur Rasul. Termasuk di dalamnya itu ulil amri. Jadi taatlah kepada Allah dan taatlah pula kalian kepada Rasulnya. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW. Wa ulil amri itu, dan pemimpin kalian. Makanya haram bagi orang-orang mukmin, orang Islam memberontak kepada pemimpin yang sah dan adil. Itu kalau dalam hukum fikih disebut bughd, pemberontakan kepada pemimpin, pembangkangan terhadap pemerintah yang sah, itu hukumnya haram. Dan ketaatan itu berkaitan satu dengan yang lain. Kalau kita taat kepada Allah, tapi kalau tidak tunduk kepada Nabi Muhammad, ketaatan kita kepada Allah tertolak. Atau sebaliknya, hanya taat kepada Nabi Muhammad tapi tidak taat kepada Allah, menjalankan hukum-hukumnya dalam Al-Quran, ketaatan kita pun juga ditolak. Demikian pula taat kita kepada Allah harus diimbangi dengan ketaatan kepada pemerintah. Sehingga kalau kita taat kepada Allah tapi tidak taat kepada pemerintah yang sah, yang adil, ya tentu ketaatan kita kepada Allah tertolak. Ini loh ajaran Islam. Jadi Islam itu indah, damai. Tidak ada dalam Islam itu mengajarkan sebuah pemberontakan sampai rela menjadi teroris dan lain sebagainya, itu tidak ada dalam Islam. Selama kepemimpinan pemerintah kepada kita ini adalah adil, baik, serta mereka diangkat secara sah. Dan yang kedua adalah ayat terkait tentang sholat. Kalau Allah memerintahkan kita sholat, di situ tidak lepas diperintahkannya pula untuk mengeluarkan zakat. Atiiullah wa atiiur Rasul. Itu selalu keluarkanlah, kerjakanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Sehingga orang itu kalau mengerjakan sholat itu secara vertikal semata masih hablum minallah, hubungan kepada Allah. Barulah sempurna kalau mengeluarkan zakat, maka di situ sisi horizontal hablum minannas, hubungannya kepada sesama manusia. Maka tidak cukup seseorang soleh menurut pandangan Allah, tapi tidak soleh dalam sisi kemanusiaan. Atau sebaliknya, secara horizontal baik menurut pandangan manusia, tapi maksiat kepada Allah, demikian itu pun juga tertolak. Makanya dalam Islam itu keseimbangan. Kalaulah sholat secara vertikal, ya harus secara horizontal, baik sesama manusia. Di situ ada zakat, di situ ada sedekah, infak jariyah, ada hibah, ada wakaf,
ada ta'awun berupa utang mengutangi, gade dan lain sebagainya. Semuanya itu pencerminan dalam Islam untuk memotivasi umat Islam tumbuh rasa kepekaan sosial dan dermawan, kan begitu. Makanya kalau sholat saja tapi orang itu tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka tentu sholatnya akan tertolak. Sebaliknya, hanya bersifat dermawan, nanti ambil uang, tapi ambil Gusti Allah welek, hubungannya dengan Allah buruk, maka kebaikannya kepada manusia pun juga akan tertolak. Makanya panjenengan ini termasuk bersyukur. Bersyukurnya apa? Panjenengan diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir di majelis seperti ini ngaji. Tandanya kalau sampai kabeh itu mau ngabri. Lah kek kok elek, ngapunten. Dan diberi kesempatan oleh Allah. Apalagi di pagi seperti ini bersedekah berupa makanan. Menawi kalau sampai kabeh itu wong elek, nggak akan diberi kesempatan untuk bersedekah oleh Allah. Tidak sedikit orang itu masih berpikir tentang ilmu matematika. 1 dikurangi 1 kosong. Dalam ilmu sedekah tidak begitu. 1 dikurangi 1 itu 10 hingga 700 bahkan lebih. Di surat Al-Baqarah ayat 261 kan jelas itu. Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang sedekah zakat mengeluarkan hartanya itu seperti orang yang punya sebutir biji. Punya biji-bijian hanya sebutir, lalu ditanam. Kemudian tumbuh. Ketika tumbuh bercabang 7, setiap cabang berbuah 100, maka 100 kali 7 menjadi 700. Itulah Allah kalau melipat gandakan rezeki kepada hambanya yang dikehendaki. Terus sebenarnya ngapunten ya, ayat ini ayat pesugihan. Kepingin sukses, kepingin hartanya berlimpah, ya sedekah itu, zakat itu. Cuma hanya yang namanya apa? Yang namanya nafsu itu menolak kata nafsu. Ya ojo lah, duit sampean kurang, harta sampean akan menyusut. Demikian pula setan datang berbisik, kemudian mempengaruhi hati kita. Iya ojo, temenan ojo dikeluarkan sedekah atau zakat kalian, melarang teman kalian. Itu kan kata nafsu dan setan. Tapi kata Allah kan tidak begitu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi mereka orang-orang yang mau mengeluarkan zakat atau sedekahnya. Makanya kesolehan kita itu harus secara vertikal dan horizontal. Dan yang ketiga adalah Al-Quran ketika memerintahkan kepada kita untuk tunduk kepada Allah, bersyukur kepada Allah, di situ pasti selalu diiringi agar kita bersyukur, agar kita taat kepada kedua orang tua. Anishkurli waliwalidain. Anishkurli, hendaknya kalian bersyukur kepadaku, demikian pula hendaknya bersyukur pula kepada kedua orang tua. Bersyukur kepada orang tua dalam pengertian birrul walidain, berbuat baik. Berbuat baik itu tidak sebatas hanya ketika mereka masih hidup, bahkan ketika mereka sudah meninggal dunia. Kebaikan kita harus selalu kita
lakukan kepada kedua orang tua. Karena kalau orang tua itu ridho, Allah pun ridho kepada kita. Itu tidak menunggu ngapun di akhirat. Orang tua itu kalau ridho kepada seseorang, kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah di dunia itu sekaligus langsung. Demikian pula kalau orang tua tidak ridho kepada kita, maka murka Allah pun seketika akan diturunkan di muka bumi ini oleh Allah. Jadi tak usah nunggu akhirat. Di dunia ini sudah diturunkan keridhaan Allah karena ridhonya orang tua, kemurkaan Allah. Demikian pula karena kemurkaan kedua orang tua. Demikian itu kan banyak cerita ya dalam sebuah legenda yang namanya maling kundang itu dikutuk menjadi batu karang karena apa? Karena menyakiti hati ibunya. Di zaman Nabi pun juga ada seorang sahabat bernama Alqamah ya. Ketika hendak meninggal dunia kesulitan karena apa? Menyakiti ibunya. Makanya birrul walidain itu berbuat baik, ya taat kepada orang tua selagi orang tua memerintahkannya pada hal-hal kebaikan ya. Memerintahkan kepada hal-hal kebaikan. Tapi kalau memerintahkan pada hal kemaksiatan tentu sebagai anak tidak wajib tunduk. Jadi 3 hal itu yang selalu berhubungan. Satu dengan yang lain harus dilakukan. Walihada i'tiqadun, dengan ayat ini merupakan sebuah keyakinan bahwa yang namanya sedekah yang dimaksud di ayat ini adalah az-zakah. Khudh min amwalihim, sehingga ketika di zaman Abu Bakar sebagian orang-orang yang sudah masuk Islam lalu kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, oleh Abu Bakar itu diperangi ya. Itu termasuk sebuah pemberontakan ya, termasuk pembangkangan terhadap Islam. Makanya kemudian oleh Abu Bakar saat itu mereka-mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat itu diperangi ya. Nah, repotnya kalau di Indonesia ini kan sudah disampaikan kepada kaum muslimin, jadi tidak ada semacam undang-undang yang pemerintah itu sendiri yang menarik secara wajib seperti pajak gitu. Nah, di sini ujian bagi kita umat Islam dikembalikan menjadi sebuah kesadaran. Jadi sadar apa enggak? Beda kalau pajak itu kan oleh pemerintah diwajibkan, sehingga kalau tidak dikeluarkan maka wajib disanksi. Jadi disanksi oleh pemerintah, sehingga dengan adanya sanksi itu ada rasa jerah, ada rasa takut dari masyarakat. Tapi kalau zakat kan dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Ulama pun hanya sebatas menyampaikan. Majelis Ulama Indonesia Depak sebatas hanya menghimbau saja
Para ustadz di pengajian-pengajian majelis itu juga hanya sebatas himbauan-himbauan atau menyampaikan hujah-hujah semata. Dikembalikan kepada pribadi masing-masing umat Islam. Kalau di zaman Nabi, di zaman para sahabat, atau pada kekhalifahan umat Islam, itu kan langsung dikoordinasi oleh pemerintah, seperti pajak gitu. Kalau orang non-muslim jizyah, yaitu pajak. Kalau orang muslim ya zakat. Nah, kalau di negeri kita karena dibalik ya, yang oleh pemerintah itu yang disanksi, yang diwajibkan kalau kita tidak mengeluarkan adalah pajak. Kalau zakat dikembalikan pada pribadi masing-masing. Nah, ini yang harus perlu kita perhatikan, karena dikembalikan pada pribadi masing-masing, sehingga kembali kepada kesadaran. Sehingga kalau orang itu tidak sadar, ya tentunya apalagi tidak sadar lalu tidak takut akhirat, tidak takut tentang bagaimana ancaman oleh Allah bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Ya akhirnya ya bermalas-malas. Sebenarnya kalau zakatnya umat Islam itu yang penduduk Indonesia mayoritas Islam dan banyak yang kaya, buktinya kalau kita makan ke mall itu bermobil-mobil, atau kalau ada undangan resepsi itu tempat itu penuh dengan bermobil-mobil. Belum lagi perusahaan-perusahaan yang begitu banyak di mana-mana. Seharusnya sangat sejahtera umat Islam di Indonesia ini, sangat sejahtera. Tapi prakteknya mengapa banyak yang di antara umat Islam itu miskin di mana-mana? Ya karena zakat belum maksimal terkoordinasi, karena masih dikembalikan pada kesadaran pribadi masing-masing. Sehingga kalau di zaman Abu Bakar, di zaman sahabat atau kekhalifahan pada masa itu, kalau zakat itu tidak dikeluarkan oleh umat Islam, maka khalifah wajib memerangi, karena termasuk pemberontakan itu, termasuk pemberontakan, ya. Termasuk pembangkangan terhadap pemerintah. Washolli alaihim ud'u lahum fastaghfir lahum. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan zakat, sedekah, perintah Allah kepada yang menerima itu agar mendoakan. Nah, di sini tugas takmir, tugas panitia zakat yang dikenal dengan amil, ya. Amil itu kan seharusnya tidak hanya spontanitas saat menjelang Ramadan saja. Amil itu berlaku masa bakti, ya, minimal misalnya setahun, 2 tahun, 5 tahun, kan ada SK itu, ya. Harus ada SK. Amil itu harus ada pengangkatan sehingga ada masa bakti. Walaupun tidak ada masa bakti, minimal ya ada pengangkatan. Nah, ketika sudah menerima berupa sedekah, zakat, atau infak apapun bentuknya dari seseorang, ayat ini mengatakan wasoli, itu amar, perintah ini. Jadi untuk agar mereka itu didoakan. Jadi ini tugas yang bagian menerima zakat atau sedekah, siapapun yang telah memberi didoakan. Ya walaupun doanya itu pendek, yang penting ada sebuah doa. Mengapa?
Ayat ini menyebutkan inna sholataka sakanul lahu, karena sesungguhnya doamu untuk mereka itu membuat rasa tenang, rasa damai kepada mereka yang sudah mengeluarkan zakat atau sedekah. Misalnya dengan bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau bahasa apa saja, tidak apa-apa. Jadi begitu menerima, kalau doakan Bapak Ibu senantiasa rezekinya barokah, keluarganya diberikan samawat, istilahnya kan sekarang samawat ya, singkatan sakinah mawaddah warahmah, juga diberikan sehat dan panjang umur. Kan senang ya, kan senang. Nah, mosok ngapunten, mosok kalah mbek pengemis. Pengemis itu dikei duit 100 mawon, dikei duit napa 500 utawa 1000 mawon. Dungane itu sak kacau iki. Kalau dungaaken nggih Pak, sampai iso haji, iso umroh, sehat panjang umur. Iku duit 1000 nih. Nah, masa terus panitia dikei zakat 1 juta menengah itu, masa kalah dengan mereka itu. Dan ini pengemis itu diberi, Pak nyuwun Pak, dikei 100.000, dimana malah pakai itu, malah pakai dimana, betul Pak, dengan zakat gini. Itu seperti dengan itu, seperti itu dengan itu. Makanya di surga itu nanti ada sebuah fasilitas khusus bagi orang yang berbuat baik kepada anak kecil, anak kecil. Nah, anak kecil nggak akan respon kepada kita kalau nggak kita beri. Coba kalau bapak pulang gitu ya, ibu pulang misalnya, dari manalah terserah. Begitu datang nggak bawa apa-apa, ya anak atau cucu kita ya biasa-biasa responnya. Coba kalau begitu pulang bawa permen coklat gitu, Dek, ini Dek, permen Dek, pasti akan berbahagia, akan senyum tertawa. Nah, di situ keberkahan yang diberikan oleh Allah lewat anak kecil itu. Sehingga anak kecil itu walaupun tidak ngomong, dia berbuat baik kepada kita. Senyumnya, sumringah kepada kita. Itu yang menjadikan diberikannya kita oleh Allah kelak sebuah istana khusus di sebuah surga itu. Makanya kenapa ini kan menjelang Muharram ya? Kan tanggal 1 Muharram itu dijadikan momentum tanggal hari anak yatim sedunia. Nah itu penting itu. Kita santuni anak yatim. Jadi kan kata Nabi, orang yang menyayangi dengan membelai, ngelus-ngelus kepalanya anak yatim itu akan diampuni dosa kita sebanyak rambutnya anak yatim itu. Dan ini nanti anak yatim itu 10 dilus-lus kabeh. Satu anak saja kita tidak akan sanggup menghitung rambut mereka yang ada di kepala mereka. Nah maksudnya itu menyayangi ya dengan cara memberi atau membahagiakan dia. Dilus-lus dok, dia malah rontok kabeh tuh. Rambutnya kalau ganjaran kita malah. Yang dimaksud Nabi itu ya membelai, menyayang itu ya diberikan sesuatu yang mereka ini tersenyum gitu. Siapa sih yang nggak seneng ada di KI itu? Masih orang sogir di KI aja seneng gitu. Dan dia mau tidak duit. Nah, jadi ayat itu menjelaskan hadis itu menjelaskan kepada kita membelai anak yatim itu jangan hanya dibelai-belai saja, tapi terus-terus aja.
rontok kabeh rambutnya. Jadi yang dimaksud disayang dengan pemberian kita. Makanya ini sebentar lagi Muharram. Ini momentum untuk berkasih sayang kepada mereka. Karena Rasulullah itu termasuk anak yatim dan mencintai kepada anak-anak yatim pula. Sehingga kalau kita berkasih sayang kepada anak yatim, termasuk salah satu umat Nabi yang mengikuti langkah-langkah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkewajiban bagi mereka yang menerima zakat sedekah itu, jangan lupa untuk mendoakan, ya. Doakan. Ya, itu sudah dipraktekkan mereka orang yang minta-minta itu ya. Jadi orang-orang yang minta-minta itu, kalau kita beri itu, makanya istri saya itu kalau ke pasar itu bawa banyak uang kritik, ya, banyak uang kecil-kecil itu, satu dompet itu, sehingga kalau di pasar kan banyak, sedikit nanti ada jatah meminta, ya tinggal dibagi-bagi aja. Apalagi kalau ziarah-ziarah ke Wali Songo itu banyak anak-anak kecil, ya udah siapkan saja uang-uang receh yang bisa terbagi rata kepada mereka. Sehingga kalau satu orang mendoakan ke kita, kalau banyak orang kan alhamdulillah ya, doa mereka itu mustajab ya. Doa mereka itu sangat makbul, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu karena waktunya sudah siang. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang menyampaikan pertanyaan. Sebelum saya tutup, selalu saya sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu yang senantiasa dalam pengajian ini memberikan snack, ya, memberikan makanan, hidangan. Mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Dalam keluarganya, soleh-solihat putra-putrinya, tetap bahagia, sukses dunia wal akhirat. Amin. Ini yang rabbal alamin. Cukup ya? Jajannya cukup? Cukup ya? Berhenti ya? Tambah pasti ya? Pesan mengikuti ya? Kecuali status bisa ditambah-tambah. Saya kira penelitian sampel ya? Ya alhamdulillah. Mungkin terus ilmu manfaat ya. Amin. Mari kita tutup dengan doa majelis subhanallahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.